Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Hari ini kita berada di Mloko Sewu Ngebel, Ponorogo. Jadi ini tempatnya di atasnya Telaga Ngebel. Kita bisa lihat panorama Telaga Ngebel dari atas. Bagus sekali. Saat ini saya bersama Nabila. Hai, Teman lama yang baru. teman lama yang baru ketemu lagi. Teman lama yang baru ketemu lagi setelah 1 tahun. Kita ada di Ponorogo, sementara Nabila di Jakarta. Pagi ini kita mau bahas sedikit tentang apa? Broken Hope. Jadi sebelum kita bahas, kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Apriliani, biasa dipanggil Nabila atau kalau kepanjangan Neng. Wah, apa itu Neng? Neng Abil. So, Cuy. Hari ini saya bersama Mas Rohim. Sebenarnya ini udah lama sih agendanya, cuma baru keturutan karena baru ketemunya sekarang gitu. Alhamdulillah. Tapi jadi Nabila ini bisa dibilang salah satu orang yang pernah mengalami broken home. Jadi anak dari yang pernah broken home, tapi setelah beberapa tahun dia bangkit dari broken home-nya. Sebenarnya apa sih broken home itu? Apakah seperti yang di sinetron itu? Di Indosiar? Ku menangis. Bukan siapa. enggak. Lanjut, oke, udah. Dengan ada video ini tuh aku sudah izin ya mau mengadakan Sharing. Press sharing-sharing tentang apa yang telah terjadi gitu. Tapi bukan untuk mengumbar aib. Nanti kan ada privasinya sendiri kayak gitu. Gitu. Yang Paham, aku sharing itu hanyalah bagian besarnya aja. Hari ini kita di Mloko Sewu nih, ada krunya ini, Sofi. Dan sana ini bad mood orangnya. Oke, sudah. Jadi apa broken home itu? Urung dijawab. Broken home itu adalah secara istilah biasanya itu dinisbatkan sama sebuah keluarga yang fungsi strukturalnya itu tidak terjalin dengan baik gitu loh. Entah komunikasinya buruk, kasih sayangnya tidak ada, jadi keluarga itu nggak harmonis. Jadi kebanyakan orang menganggap broken home itu kayak ibu ayah pisah, itu broken home gitu. Padahal lebih banyak lebih dari itu. Betul Mbak Sob? Sebenarnya belum tentu orang yang pisah itu bisa dikategorikan broken home, karena Bisa baik-baik gitu ya pisahnya. kalau pisahnya dia baik-baik dan mampu menjaga hubungannya tetap harmonis, itu sebenarnya kategorinya bukan broken home. Itu yang biasanya diangkat jadi masalah itu kan ketika perceraian berujung hubungan yang kurang baik, jadi tidak akur, pokoknya banyak masalah di hubungan tersebut. Sama juga ketika satu rumah ada ibu bapak, tapi mereka tidak mencukupi kebutuhan kasih sayangnya, nggak harmonis. Kalau kamu dulu apa yang kamu alami? Seperti apa tipenya? Kalau aku yang Komunikasi kedua atau? sih, karena aku masih satu rumah. Jadi memang sebenarnya masalah itu sudah ada sebelum mereka menikah gitu. Cuma karena belum selesai, jadinya ke bawah. Makanya ketika kita menikah, usahakan yang masalah jang itu masalahnya sudah selesai gitu. Jadi ketika masuk fase menikah, kita bertemu dengan kehidupan yang baru lagi, masalah baru, nggak bawa-bawa masalah yang lama. Kalau menurut yang kamu tahu, banyak nggak sih kasus di Indonesia yang kayak gitu sampai menimbulkan masalah-masalah besar gitu? Kebanyakan lebih ke kenakalan remaja gitu. Pas mereka diwawancarain gitu, ternyata penyebab atau akar masalahnya itu rata-rata karena kurang kasih sayang di keluarganya gitu. Jadi mereka belum tahu bagaimana mencukupi kasih sayang sendiri. Mereka mencari keluar, mencari perhatian dari luar. Yang dipandang orang-orang yang belum tahu itu pembuat onar. Apakah tontonan-tontonan kayak gitu mempengaruhi kayak gitu nggak sih? Tontonan yang sinetron gitu. Ya, ini kan tadi kasusnya itu ya. Sebenarnya kalau Tadi kasusnya saya nggak pernah tahu soal itu, soalnya ya karena keluargaku kan ya
normal biasa-biasa gitu aja. ya. Maksudnya nggak pernah melihat yang kok emang beneran ada atau kayak gitu, maksudnya kayak gitulah Bun. Jadi Kalau di kehidupanku justru aku malah merasa yang sinetron-sinetron itu beneran ada gitu. Tapi bukan aku yang ngalamin semuanya, makanya enggak. tulisannya dari kisah nyata. Misalkan kayak ada kasus istri muda yang labrak istri pertama gitu. Kita kan lihatnya cuma di sinetron doang. The Word Iya. of Merit. Iya gitu. Ya kan kayak gitu-gitu tuh kayaknya cuma di sinetron doang lebaynya. Tapi ternyata di kehidupan nyata itu beneran ada gitu. Aku pernah melihatnya soalnya. Jadi di Indosiar itu nyata guys. Cuma kadang Cuma kamu aja yang nggak tahu. dan tidak secepat itu. Itu kan cuma berapa episode toh? Ya, satu episode selesai dan happy Kalau yang ending. asli, pasti ada happy endingnya. Sebenarnya kenapa terjadi broken home itu? Apa penyebab yang paling banyak? Ada masalah yang dibawa orang tua sebelum menikah belum selesai, yang pertama. Yang kedua, komunikasi mereka itu belum baik. Ketiga, masih menurunkan pola asuh yang sebelumnya. Jadi kalau zaman dulu itu, aduh, Kamu selalu bau manis. vanila. Ini lebah. Kamu tahu aja yang manis-manis banget. Jadi yang nggak baiknya tuh nurun terus ke anak. Jadi ada yang yang ujungnya kekerasan. Jadi kalau kamu sebagai korban dulu, apa yang kamu lakukan terhadap itu? Ketika aku kecil mengalami itu tuh kayak aku nggak tahu kalau aku ada di sebuah keluarga yang seperti itu gitu. Nggak terlalu ngeh kalau mereka bermasalah gitu. Jadinya aku fokus belajar waktu itu. Cuma pas ketika ada pertikaian gitu ya sempat bertanya-tanya ini tuh sebenarnya yang dimasalahin tuh apa gitu. Cuma pas beranjak dewasa ketika mulai tahu ilmunya, oh ternyata saya ada di posisi yang begini. Kapan kamu mulai tahu kalau ada masalah? Semenjak mau masuk MTS. Maksudnya kamu tahu itu dari kamu sendiri atau kamu ngerasain atau setelah kamu baca-baca melihat perbandingan atau gimana? Pertama Kamu perbandingan merasa tadi, yang kedua cari ilmunya di mana-mana itu loh, lewat buku. Sebenarnya yang membuatku bertumbuh itu nggak satu buku sih, lebih ke penyelesaian solusinya. Itu gimana so? Iya. Dampak broken home terhadap Nabila itu loh. Kalau Angel sejauh ini kayak yang kata-kata. pernah aku alami adalah gangguan kecemasan sih. Jadinya waktu Itu apa itu bahasa Inggrisnya itu? anxiety disorder. Oh, kamu cemas terus itu. Jadi aku tuh terlalu mempedulikan pandangan orang lain. Ketika keluar rumah, padahal mereka misalkan cuma ngobrol biasa, tapi aku merasanya orang itu tuh lagi ngomongin aku gitu. Kayak pokoknya kayak ada suara-suara lain yang bilang dan itu sifatnya irasional. Itu kamu lama mengalami itu? Lumayan sih. Tapi pada saat MTS itu aku kan nggak terlalu paham bahwa itu gangguan kecemasan. Jadinya masih ke bawah biasa. Cuma pengaruhnya tuh aku jadi lebih tertutup gitu. Kapan kamu bisa menghilangkan gangguan itu dari dirimu? Kalau udah selesainya itu di tahun lalu sih. 2019. Baru kemarin dong. Awal Desember itu pas naik mobil. Itu pertama kalinya aku ngalamin gangguan panik sih sebenarnya. Di dalam mobil bareng teman-teman. Biasanya kan di kamar. Jadi dulu waktu MTS itu malam-malam aku sering kebangun atau tiba-tiba ngerasa sesak napas yang dikira gangguan jantung atau asma gitu. Terus? Jadi suka ternyata gedor-gedor pintu orang tua, misalkan minta tolong. Jadi memang serangan panik itu begitu dadakan datangnya. Kamu Dan lihat apa gejalanya, ini? Kamu lihat apa? gak lihat apa-apa. Jadi memang Ini tiba-tiba orang awam. Tapi pertanyaannya nggak genah ini gimana? tiba-tiba tiba-tiba tuh ini aja kayak orang asma gitu loh, yang susah nafas, nggak bisa nafas. Dan bayangannya tuh Tolong. pasti Aku takut. aku kayaknya mau mati deh kayak gitu. Dia Pasti minta nangis. serius. Terus Dulu nangis. tuh lucunya sering minta maaf ke teman MTS gitu kalau abis itu. Jadi aku pasti ya Allah guys maafin aku gitu. Karena aku takut kan, aku punya salah Waktu sama di mereka. sekolah, waktu di sekolah juga gitu nggak?
Enggak sih, kalau makanya itu enggak di depan umum, Oh, pas sendiri terus. sendiri. Ya yang temen-temenku ya cuma nanya, Bil kenapa Bil gitu. Tapi qadarullahnya salah satu penumpang di situ temanku, kakak sih sebenarnya, Kak Iim. Halo Kak Iim. Beliau kan paham karena beliau juga psikologi gitu, dan aku suka berbagi atau sharing sama beliau. Sama beliau tuh di apa sih, kayak dielus-elus gitu. Jadi kayak ditenangkan gitu loh. Tenang. Ditenangkan. Hei. Ya, Suruh atur nafas. Pokoknya diregulasi dengan baik lah gitu. Jadi apa yang kamu lakukan selama beberapa tahun itu? Setelah tahu, terus kamu belajar, terus kamu ngapain aja? Sampai hilang sampai sekarang itu. Kadang kan kalau orang yang mengalami broken home itu lebih menyalahkan keadaan gitu ya. Menyalahkan orang lain, kenapa orang tua saya kok gini, kayak gitu. Tapi kalau aku dari dulu itu lebih senang menyalahkan diri sendiri sebenarnya. Itu kenapa sih aku harus ada kayak gitu. Karena kamu dibuat. Ya iya, tapi maksudnya itu ya pokoknya timbul perasaan yang mempermasalahkan diri sendiri, kehadirannya gitu. Karena menganggap aku tuh beban gitu. Jadi bukan aku merasa mereka beban, aku yang merasa aku membebani. Ya itu. Jadi kebanyakan orang yang broken home anaknya seperti apa sih, merasakan beban itu gitu. Ada yang merasa orang tuanya, ada yang mungkin malah jadi menyalahkan diri sendiri. Dan itu nggak baik juga. Oh.